Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Roska Perdana, BP 1911522029. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu tipe data abstrak, yang di dalamnya ada apa itu kelas abstrak, apa itu metode abstrak, dan lain-lain. Langsung saja kita masuk, yaitu apa itu kelas abstrak. Kelas abstrak sendiri yaitu kelas yang memiliki bentuk yang masih abstrak atau belum jelas akan dibuat bagaimana bentuknya. Karena bentuknya masih abstrak, dia tidak bisa dibuat langsung menjadi objek. Sebuah kelas dapat disebut sebagai kelas abstrak setidaknya jika dia memiliki satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak itu sendiri yaitu merupakan metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak ada bentuk konkretnya. Nah, berikut ada analogi dari bentuk data abstrak itu sendiri. Yaitu, misalkan, bayangkan jika kita memikirkan sebuah kata, yaitu kata kendaraan. Ketika kita memikirkan kata kendaraan, pasti masih yang terpikirkan oleh kita kendaraan itu bisa itu mobil, bisa itu kereta, bisa itu pesawat, bisa itu motor. Jadi, kata kendaraan tersebut masih belum jelas spesifiknya menunjuk ke arah kendaraan yang mana, namun di dalam otak kita sudah dapat membayangkan kendaraan itu seperti apa bentuknya. Lalu muncul lagi pertanyaan. Muncul sebuah kata dalam otak kita yaitu kendaraan berjalan. Nah, kendaraan berjalan ini tentu akan memunculkan sebuah pertanyaan lain lagi. Seperti apa berjalannya? Apakah dia berjalan di aspal, berjalan di rel, terbang, berapa rodanya, bagaimana dia berjalan? Pasti kita tidak tahu yang mana kata kendaraan berjalan ini menunjuk secara spesifik. Namun kita sudah dapat membayangkannya. Apa-apa saja yang merupakan kendaraan berjalan. Nah, kata kendaraan di sinilah yang bisa kita sebut bersifat abstrak. Karena kita belum tahu kata kendaraan itu bagaimana, namun kita sudah dapat membayangkannya. Nah, lalu kita akan melihat contoh perbedaan dari metode biasa dan metode abstrak. Di sini kita lihat pada metode abstrak terdapat kata abstrak di depan void, dan sesudah nama metode itu tidak ada implementasinya, alias tidak ada isi di dalam metodenya. Sementara contoh selanjutnya itu void greeting, yang di dalamnya ada implementasi system out hello Java. Itu berarti metode ini berfungsi untuk menampilkan kata hello Java. Nah, metode void greeting ini merupakan metode biasa. Sementara metode abstrak memiliki kata abstrak di depannya. Nah, berikutnya itu bagaimana bentuk dari kelas dan metode abstrak itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat ada public abstract class komponen. Ini merupakan untuk menunjukkan sebuah kelas bernama komponen yang tipenya abstrak dan bersifat publik. Lalu untuk metode di dalam kelas tersebut tentu memiliki metode abstrak, karena seperti yang di awal tadi, sebuah kelas bisa dibilang kelas abstrak jika dia memiliki satu atau lebih metode abstrak. Nah, di sini kita masukkan metode abstrak. Itu ada metode bahan bakar, metode peralatan, dan metode proses pembuatan, yang di dalamnya tidak ada implementasi sama sekali. Nah, jadi metode abstrak itu merupakan metode yang tidak ada atau belum ada implementasi di dalamnya. Jadi metode itu bisa kita bilang seperti metode yang tidak tahu mau kita apakan nantinya, namun dibuat oleh seorang programmer sebagai acuan atau gambaran dari program yang ingin mereka buat. Nah, seperti contohnya seperti ini. Ketika kita akan membuat sebuah kelas bernama set, yang di dalamnya terdapat metode untuk color string, dan yang di dalamnya terdapat sebuah variabel untuk memasukkan warna,
dan juga sebuah metode bernama getArea. Jika penulisannya bercetak miring, itu berarti menandakan itu metodenya bersifat abstrak. Nah, di sini terdapat dua kelas turunan, yaitu kelas triangle dan kelas circle, yang di dalamnya memiliki perhitungan tentang luas segitiga dan luas lingkaran. Dan juga mereka memiliki metode getArea pada setiap kelasnya. Nah, ketika kita pada kelas shape kita memanggil metode getArea, maka kelas shape akan bingung karena shape di sini memiliki dua kelas turunan, yaitu segitiga dan lingkaran. Tentu menghitung luas segitiga dan lingkaran tentu itu rumusnya berbeda. Nah, karena dia berbeda, tentu shape ini akan bingung. Bangun datar apa yang mau dihitung? Bagaimana luasnya? Rumusnya bagaimana? Nah, karena tidak mungkin kita letakkan satu buah rumus di tempat yang sama karena rumusnya berbeda. Nah, itulah kita gunakan metode abstrak. Lalu nanti akan kita rumus tersebut akan kita masukkan pada kelas turunannya, dan kita memakai metode overriding, yaitu untuk menimpa metode yang ada pada kelas utama. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yaitu ada pertama, yaitu kita buat kelas abstraknya. Setelah kita buat kelas abstrak bernama shape. Nah, ini ada string color untuk memasukkan warna, ada metode set color dan parameter string color yang berguna untuk memasukkan warna, namun kita abaikan saja untuk sekarang. Nah, di sini ada metode float getArea. Nah, getArea inilah yang kita gunakan nanti untuk melakukan perhitungan luas dari bangun datar, segitiga, dan lingkaran. Karena rumusnya yang berbeda, makanya kita gunakan metode abstrak di sini karena belum jelas. Lalu selanjutnya kita buat subclass dari kelas shape tadi dengan nama triangle. Lalu kita masukkan ada itu variable base dan variable height. Itu untuk menghitung luas lingkaran itu sendiri. Lalu kita buat sebuah metode dan dua buah parameter untuk memberi nilai kepada segitiga tersebut, berapa nilai alas dan berapa nilai tinggi. Lalu kita gunakan metode overriding untuk menimpa metode getArea pada kelas shape tadi dengan rumus yang sudah kita buat. Lalu kita buat float getArea, kita masukkan sebuah rumus di dalamnya, lalu kita timpa pada kelas shape tadi. Lalu kita buat juga satu subclass lagi dengan nama circle. Lakukan seperti tadi, sebuah metode untuk memberi nilai dan sebuah metode untuk menghitung luas. Nah, lalu kita buat kelas main. Kita beri objek pada setiap kelas turunan tadi, yaitu kelas triangle dan kelas circle. Lalu langsung beri nilai pada parameternya. Setelah kita beri nilai, lalu kita lakukan pemanggilan, yaitu luas segitiga sama dengan lakukan pemanggilan dari subclass tadi dan dari metode getArea. Nah, beginilah contoh output dari program tersebut. Selanjutnya ada satu contoh lagi. Nah, kita akan membuat sebuah program yang akan menampilkan list untuk membuat kue. Nah, pertama kita buat sebuah kelas abstrak bernama komponen, yang mana di dalam kelas tersebut terdapat ada metode bahan bakar, metode peralatan, dan metode proses pembuatan. Karena kita belum tahu bahan-bahannya apa,
peralatannya apa, proses pembuatannya apa, makanya kita gunakan metode abstrak terlebih dahulu. Lalu kita lanjutkan untuk membuat kelas turunan bernama membuat kue. Nah, disinilah kita lakukan metode overriding, lalu kita timpa semua metode yang ada pada kelas komponen tadi, lalu kita beri isinya. Setelah selesai kita memberi isi, lalu kita buat sebuah kelas main, yang lalu kita buat sebuah objek dari kelas membuat kue tadi, dan kita panggil setiap metode yang sudah kita buat tadi. Jika programnya dijalankan, maka akan mengeluarkan output seperti ini. Mengeluarkan bahan-bahan apa, alatnya apa, dan prosesnya apa. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk interface. Mungkin sebagian dari kita masih bingung dengan istilah interface dalam Java. Padahal manfaat interface sangat membantu dalam proyek baik skala besar maupun skala kecil. Meskipun dalam proyek skala kecil memang tidak begitu terlihat dampak kegunaannya dan sering diabaikan. Jumlah kelas tentu akan banyak dan berpengaruh pada debugging kalau tidak memanfaatkan interface. Untuk itu, mari kita pelajari interface ini. Interface yang akan dibahas bukanlah interface pada UI ataupun UX dan tidak ada kaitannya sama sekali. Meskipun sama-sama memiliki istilah interface, tapi interface yang akan kita bahas adalah keyword dalam pemrograman Java. Sedangkan user interface atau user experience berhubungan dengan desain estetika dan bagaimana pengguna menggunakannya. Lalu, kenapa namanya interface? Interface adalah antarmuka. Secara umum, interface berfungsi sebagai penghubung antara sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang nyata. Contohnya HP. Tombol-tombol pada HP dimaksud dengan interface. Sementara isi dalam HP-nya tentu kita tidak akan peduli atau tidak akan tahu seberapa kompleks dan abstrak sistem yang ada di dalam tombol tersebut. Ini tergantung bagaimana implementasi yang diberikan untuk tombol-tombol tersebut. Beda merek HP, beda lagi cara mereka mengimplementasikannya. Keuntungan membuat interface sendiri adalah untuk menutupi kekurangan pada Java yang hanya memperbolehkan satu kelas saja yang berhak mendapatkan warisan kelas induk atau extends, sehingga satu kelas hanya dapat menggunakan satu kelas induk. Sebaliknya, pada interface dapat diimplementasi lebih dari satu. Ciri-ciri interface adalah interface tidak dapat diinstansiasi, tidak terdapat konstruktor, dan semua metode interface adalah abstrak. Mungkin ada yang Baiklah, kita lihat materinya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu interface bukan sebuah kelas, tapi bisa dibilang suatu tipe kelas. Emang membingungkan, tapi nanti bakal dicontohin biar ngerti bedanya di mana. Yang kedua, yaitu interface merupakan salah satu tipe kelas di Java, mirip seperti kelas. Kata mirip ini bukan berarti semuanya sama, jadi penggunaannya yang mirip seperti kelas. Nah, isi dari interface biasanya merupakan kumpulan dari metode yang belum dideklarasikan isi metodenya. Mirip dengan abstrak, di kelas abstrak isinya belum dideklarasikan atau belum ada bodinya. Nah, yang keempat yaitu interface tidak bisa di-instance. Di-instance berarti nggak bisa dipanggil langsung objeknya, namun bisa menggunakan interface turunannya. Nanti kita bakal juga contohin. Yang kelima yaitu pembuatan interface menggunakan keyword interface, tidak menggunakan keyword class. Nah, kalau kelas kan biasanya ada keyword public class, tapi kalau di interface tidak menggunakan kata-kata kelas sama sekali. Nah, yang keenam, interface tidak dapat menggunakan konstruktor, main method dalam body interface. Ada juga aturan-aturan inheritance di interface atau turunan. Jadi, interface bisa diturunin di sebuah kelas, dan juga interface bisa diturunin antar interface. Namun kali ini kita akan membahas interface diturunkan ke dalam sebuah kelas. Nah, aturannya yang pertama itu sebuah interface dapat diturunkan ke sebuah kelas dengan menggunakan keyword implement. Jadi kalau kelas biasa diturunin ke kelas biasa, kita gunain keyword extends. Namun kalau di interface diturunin ke kelas biasa menggunakan keyword implements. Yang kedua itu semua interface dapat mewarisi lebih dari satu interface ke dalam suatu kelas. Nah, jadi kalau turunan kelas biasanya kan menggunakan
keyword extend yang hanya bisa diturunin dari satu parent. 3 itu semua metode interface wajib dideklarasikan semua metodenya di kelas turunannya. Artinya sama seperti kelas abstrak. Misalnya interface punya 3 metode, nah pas diturunin, interface-nya wajib nurunin 3 metode tersebut. Nah, namun ada pengecualian, jika diturunkan atau diwarisi ialah kelas abstrak, maka metodenya tidak wajib dideklarasikan. Tapi kelas turunannya dari metode abstrak tersebut wajib mendeklarasikan semua metode yang ada di interface. Nah, di sini contoh interface-nya sama seperti di kelas abstrak. Kita mendeklarasikan metodenya menggunakan public void. Jadi di sini adalah keyword public interface mahasiswa yang berisi metode-metode, yaitu ada public void nama metode, ada void nama metode 2. Nah, kenapa di sini nggak ada pakai public juga bisa, atau bisa dihapus juga publicnya. Di sebuah interface kita nggak harus mendeklarasikan dengan access modifier public, namun nanti pas dituruninnya atau pas turunannya atau override-nya wajib menggunakan public, kalau nggak bakalan error. Contoh implementasi interface, di mana di sini kita memanggil turunannya atau menurunkannya menggunakan keyword implement tadi. Kita buat Java project-nya, lalu kita buat package. Dalam package tersebut ada suatu interface. Nah, di sini bikin suatu interface sebenarnya ada beberapa cara. Misalnya kita klik kelas seperti biasa. Kita ganti kata kelasnya dengan kata interface. Atau bisa juga dengan, karena Eclipse sudah memfasilitasi pembuatan interface, jadi kita klik kanan, klik new. Nah, di sini ada tulisan interface, kita klik itu. Langsung muncul public interface. Nah, kalau seandainya teman-teman nggak ada interface di sininya, kita bisa klik order, terus kita cari aja di situ yang udah ketemu, lalu kita klik OK. Nah, karena udah dibuat interface-nya tadi, kita nggak usah buat lagi. Di sini kita punya interface dengan nama film. Karena interface ini isinya metode-metode, kita buat metodenya misalnya, kita buat interface baru lagi, namanya pemain. Nah, kita isi dengan metode void nama pemain. Nah, karena kita sudah memiliki dua interface, untuk menurunkannya kita buat kelas biasa yang namanya misalnya Batman. Nah, kita panggil kelas interface tadi menggunakan implements, film, dan pemain. Seperti dikatakan di aturan inheritance tadi, kita bisa sebuah interface dapat mewarisi lebih dari satu interface ke suatu kelas. Nah, di sini kita bisa lihat errornya. Katanya di sini metodenya harus dideklarasiin lebih dahulu, seperti yang dikatakan oleh di aturan tadi. Nah, lalu kita klik aja yang error tadi, terus klik ini. Langsung secara otomatis membuat deklarasi metode-metodenya. Atau kita bisa ngetik sendiri juga nggak apa-apa. Kenapa kok bisa 3 metode? Karena metode di film ada 2 buah metode, dan metode di pemain ada 1 metode. Jadi kita totalin semua jadi 3 metode. Ini kita buat kelas pemanggil seperti biasa dengan nama kelas mainnya yaitu aplikasi. Kita checklist ini, lalu kita buat objek seperti biasa, tapi yang dipanggil ialah kelas turunannya yaitu kelas Batman sesuai dengan aturan inheritance tadi, yaitu dimana interface tidak bisa di-instance secara langsung objeknya, namun bisa menggunakan interface turunannya. Kita buat objek seperti biasa, lalu kita panggil. Nah, karena di sini return, kita harus pakai system out. Nah, lalu kita run. Maka muncul Batman, Mila sama 2020. Kalau kita coba kita ganti implement tadi dengan extend.
Nah, jadi terjadi error. Kenapa error? Dan disuruhnya kita mengubah extend ke implements. Kenapa? Karena extend cuma bisa satu parent, sedangkan interface bisa mempunyai banyak parent. Kelas interface hampir sama pewarisan kelas biasa. Jadi kita lihat aja. Yang pertama yaitu interface bisa diwariskan antar interface lainnya. Nah, ini juga sama dengan aturan kelas biasa. Yang kedua itu untuk melakukan pewarisan antar interface menggunakan keyword extend. Nah, ini juga sama pakai keyword extend juga. Nah, di sini bedanya. Katanya interface dapat mewarisi atau menurunkan ke lebih dari satu interface atau bisa banyak. Artinya apa? Di interface ketika diturunin dia bisa punya banyak kelas parent atau kelas orang tua atau kelas super. Sedangkan kalau penurunan kelas biasa cuma punya satu kelas parent. Nah, contoh aturannya sama seperti sebelumnya. Ini juga ada interface, di sini juga ada interface. Nah, di dalam interface ini juga terdapat metode-metode yang belum dideklarasikan. Contoh implementasi antar interface-nya. Di sini kelas mata kuliah punya dua parent yaitu mahasiswa dan dosen. Sama seperti penurunan kelas biasa, yaitu sama-sama menggunakan extend. Di sini bedanya interface punya banyak kelas parent. Kita bisa nambahinnya dengan tanda koma di sini. Terus kita tambah parent-nya satu lagi misalnya. Sama aturannya menggunakan abstrak. Ketika kita nurunin suatu kelasnya, maka metode yang ada di kelas parent-nya kita wajib mendeklarasikan semuanya. Kita buat package-nya, misalnya namanya pewarisan antar interface. Dalam package-nya kita buat interface, misalnya namanya mahasiswa. Nah, dalam interface mahasiswa ini kan punya metode-metode. Kita contohin nama metodenya void nama sama in umur. Terus kita buat interface lagi dengan nama dosen. Nah, kita buat metodenya itu string nik. Nah, terus kita buat interface lagi. Di sini contoh pewarisan antar interface-nya. Interface perkuliahan ini punya kelas orang tua atau kelas parent sebanyak 2 buah, yaitu kelas interface mahasiswa dan interface dosen. Sama caranya seperti menurun kelas biasa, yaitu menggunakan extend juga. Bedanya kalau di kelas interface kita bisa nurunin lebih dari satu kelas parent-nya. Kalau kita ubah jadi kelas, nah di sini bakalan error. Kenapa bakalan error? Karena kalau di kelas cuma bisa satu parent. Kalau kita buat interface bisa lebih dari satu parent. Nah, selanjutnya kita buat kelas lagi. Kenapa kita buat kelas lagi? Juga diingat aturan sebelumnya, untuk kelas interface nggak bisa dipanggil objeknya langsung. Di aturan video sebelumnya begitu. Maka untuk memanggil objek dari kelas perkuliahan ini, kita perlu turunin si kelas perkuliahan ini dengan kelas biasa, biar bisa dipanggil objeknya. Jadi kita bikin kelas namanya kelas kampus, buat kelas seperti biasa. Nah, kelas kampus ini untuk nurunin si perkuliahan ini. Public class kampus implements perkuliahan. Nah, di sini ada errornya. Untuk diingat lagi dengan video sebelumnya, kita harus mendeklarasikan semua metode-metodenya. Jadi saya isi dulu setiap metode-metodenya. Nah, kita buat kelas main aplikasi, contohnya kita checklist yang ini. Nah, lalu kita bikin objek seperti biasa. Jadi yang dipanggil ialah kelas kampusnya. Langsung kita run. Nah, ini dia hasilnya.